Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan surga. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyapit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Tetapi bagaimana wujud atau bentuknya, orang sulit mengerti dan menghayatinya. Agar kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah itu bisa dimengerti dan dihayati, Yesus menyampaikan pengajarannya dengan perumpamaan. Perumpamaan tentang orang yang menabur. Dari biji bertumbuh, terus bertumbuh, bercabang, berbuah, lalu menghasilkan panenan yang melimpah. Atau kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang paling kecil di antara biji. Tetapi ketika ia sudah tertabur di tanah, dia tumbuh dan menjadi perlindungan bagi burung-burung di udara. Kita bisa melihat keindahannya, kita bisa melihat atau menikmati hasil panenannya. Itulah gambaran kerajaan Allah. Pengajaran itu mengajak kita untuk menghargai proses dalam pertumbuhan. Dan dalam berproses itu kita juga harus bekerja sama dengan rahmat Allah dan upaya manusia. Upaya manusia salah satunya dengan menggunakan ilmu pengetahuan, atau kalau dalam istilah Santo Thomas dari Aquino, kita menggunakan filsafat. Filsafat adalah ilmu akal sehat yang seandainya tanpa iman pun orang sampai pada sebuah keputusan
bahwa pasti ada Tuhan. Kata Tuhan pastilah bukan hanya sebuah kata, tetapi pasti sungguh ada. Mari kita beriman dengan menggunakan ilmu pengetahuan agar kita terbantu semakin menghayati iman kita, lalu menghargai proses. Proses jangan ditinggalkan, karena dengan proses itu kita berupaya lalu terus bertumbuh menjadi dewasa. Semoga kita menikmati keindahan kerajaan Allah dalam peristiwa hidup kita, lalu memetik buah-buahnya, karena kita orang beriman dan menghargai rahmat Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.